Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Arindaya dengan NIM 7 dan teman saya Andi Geniatera dengan NIM 055. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Turing Machine. Nah, langsung saja saya silakan kepada Denia. Oke. Nah, apa itu Turing Machines? Nah, Turing Machine adalah model komputasi yang ditemukan oleh Alan Turing pada 1936. Bisa dilihat, beliau adalah Alan Turing dengan mesinnya di sampingnya. Mesin ini bekerja dengan membaca dan menulis di atas sebuah tape yang tidak terbatas. Tape ini berfungsi sebagai memori mesin, sementara kepala tape atau tape head bergerak membaca dan menulis simbol. Mesin ini bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dapat diselesaikan oleh komputer biasa. Hanya saja, keunggulannya terletak pada memorinya yang tidak terbatas. Turing Machine ini bekerja dengan memulai dari sebuah input yang ditulis di tape dengan kepala tape mengarah ke simbol pertama. Setiap langkah mesin melihat simbol di bawah kepala dan mengikuti aturan dari tabel transisi yang akan saya jelaskan berikutnya yang menentukan langkah selanjutnya, apakah mesin berhenti atau halt, atau melanjutkan dengan menulis simbol baru, mengubah dengan menulis simbol baru, mengubah statusnya, dan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Nah, Turing Machine ini bisa berhenti pada suatu titik dan memberi hasil yang tertulis di tape, atau bisa juga berjalan terus tanpa henti, tergantung pada aturan yang diterapkan. Jadi mesin ini sangat kuat untuk menguji batasan komputasi dan memecahkan masalah yang bisa diselesaikan sebuah komputer. Next slide please. Nah, apa yang dilakukan oleh mesin ini? Bisa dilihat, berikut adalah contoh sebuah Turing Machine yang memeriksa apakah sebuah string input adalah palindrom. Kepala tape bergerak sepanjang tape membaca dan menulis simbol sesuai dengan program yang ditentukan oleh Turing Machine ini. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana mesin ini bekerja? Jadi, pertama-tama tape diisi dengan string input dan kepala mesin akan bergerak membaca satu persatu simbol di tape. Ketika kepala mesin membaca simbol, mesin akan melihat apa yang harus dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditentukan dalam fungsi transisi. Fungsi transisi ini mirip dengan program mesin yang memberitahu apa yang harus dilakukan pada setiap simbol yang dibaca. Setiap fungsi transisi mencakup beberapa hal. Yang pertama, state atau kondisi mesin saat ini, simbol yang baru saja dibaca, simbol yang harus ditulis, kondisi mesin selanjutnya, dan yang terakhir, arah gerakan kepala mesin, apakah ke kiri ataupun ke kanan. Jadi, mesin ini bisa berpindah antara berbagai kondisi dan melakukan tugas berbeda tergantung pada simbol yang dibaca dan kondisi mesin saat itu. Sebagai contoh, jika mesin membaca simbol A di kondisi 1, dia mungkin melakukan sesuatu yang berbeda jika membaca simbol yang sama di kondisi 2. Next slide please. Oke. Nah, fungsi transisi seringkali digambarkan dalam bentuk tabel. Berikut adalah contoh Turing Machine sederhana yang menerima string dari simbol 1 sebagai inputannya dan menggandakannya. Jadi 11 akan menjadi 1111 dan seterusnya. Dalam spesifikasi ini terdapat 3 state, 0, 1, dan 2. Halt sendiri adalah state khusus yang digunakan untuk menunjukkan bahwa program telah selesai. Ada 2 simbol, 1 dan A, ada 3 pilihan arah untuk bergerak, kiri, kanan, dan tetap. Kalau tetap sendiri ditandakan dengan simbol bintang. Dan di sini simbol A digunakan untuk menandakan 1 yang telah kita lihat, dan saat kita membaca 1, kita menulis A. Ini dilakukan agar kita tidak menghitung simbol yang sama lebih dari sekali. Setelah semua simbol 1 diubah menjadi A, seluruh simbol di tape akan menjadi A. Kemudian semua A diganti menjadi 1 dan string asli telah digandakan. Selanjutnya mungkin saya bisa serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita lihat cara kerja dari Turing Machine ini yang menggunakan string. Nah, dengan input 11, mesin ini bisa menggunakan string apapun yang berisi 1. Nah, tabel di bawah itu menunjukkan fungsi transisi. Langkah yang akan diambil berikutnya ditandai dengan warna biru, sementara langkah sebelumnya ditandai dengan warna oranye. Nah, sebagai catatan, di simulasi ini kiri ditunjukkan dengan huruf kecil L dan bagian kanan itu ditandai dengan huruf kecil L. Nah, selanjutnya, next slide. Di sini ada definisi formal. Jadi yang pertama itu Q adalah himpunan berhindar. Ini
dan tidak kosong dari state atau keadaan. Selanjutnya Q0 adalah initial state atau keadaan awal, F adalah himpunan dari accepting states atau keadaan penerima. Selanjutnya simbol gamma adalah himpunan berhingga atau finite dan tidak kosong dari text symbols atau simbol kita. Selanjutnya B adalah blank simbol atau simbol kosong. Selanjutnya sigma adalah himpunan dari input symbols atau simbol input. Dan yang terakhir ada delta yang merupakan transition function atau fungsi transisi yang merupakan fungsi parsial. Nah, next slide. Nah, bisa dilihat di sini operasi Turing Machine berjalan dalam sebuah urutan langkah-langkah. Nah, pada setiap langkah ke S, mesin memiliki state tertentu yang disebut dengan QS. Pada posisi kepala, baca tulis yang disebut dengan HS. Tape pada Turing Machine bersifat tak hingga, sehingga isi tape di posisi ke P pada langkah ke S dinyatakan sebagai TSP, di mana P mencakup semua posisi dari negatif tak hingga positif tak hingga. Proses ini dimulai dari langkah S sama dengan 0 dan berlanjut hingga tak hingga. Nah, hasilnya bisa dilihat pada bagian berwarna pink di slide. Nah, fungsi transisi menentukan aturan atau program yang dijalankan oleh Turing Machine. Biasanya fungsi ini ditampilkan dalam bentuk tabel. Fungsi transisi dapat mengkodekan apapun yang harus dilakukan oleh Turing Machine ketika membaca setiap simbol yang mungkin, yaitu semua simbol dalam gamma. Nah, secara garis besar bentuk fungsi transisi adalah seperti ini. Nah, jika kamu membaca simbol X dan saat ini berada dalam state SA, tulis simbol Y bergerak ke arah tertentu lalu pindah ke state SB. Nah, di sini X dan Y adalah simbol dalam gamma, SA dan SB adalah state dalam Q. Instruksi dalam fungsi transisi bisa sesederhana tulis simbol yang sama dengan yang dibaca atau tetap di state yang sama. Nah, semua aturan ini tergantung pada programmer yang mendefinisikan fungsi transisinya. Tugas programmer adalah menulis rangkaian instruksi yang sesuai dengan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Next slide. Nah, di sini ada properti bahasa pada Turing Machine. Nah, yang pertama itu ada recognizability atau keterkenalan. Jadi, Turing Machine itu dapat mengenali suatu bahasa jika dia bisa menerima string yang sesuai dengan bahasa tersebut. Nah, kalau stringnya tidak ada dalam bahasa, mesin ini dapat menolak atau malah terus berjalan tanpa henti atau looping. Nah, intinya kalau bahasanya dapat dikenali, Turing Machine dapat berhenti untuk string yang sesuai, tapi tidak selalu berhenti untuk string yang tidak sesuai. Selanjutnya ada decidability atau keterputusan. Nah, bahasa itu dapat diputuskan jika Turing Machine dapat menerima string yang sesuai dan menolak yang tidak sesuai. Dan yang paling terpenting adalah mesin itu pasti berhenti. Nah, semua bahasa yang dapat diputuskan itu juga bisa dikenali, tapi tidak semua yang dikenali dapat diputuskan. Salah satu contoh yang terkenal itu adalah masalah pengertian atau halting problem yang meskipun dikenali tapi tidak dapat diputuskan. Selanjutnya, next slide. Nah, aplikasi dari Turing Machine. Nah, Turing Thesis menyatakan bahwa masalah yang dapat dihitung atau computable dapat dihitung oleh mesin Turing. Artinya, tidak ada komputer yang lebih kuat dari mesin Turing yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah computable. Nah, konsep Turing completeness berkaitan erat dengan hal ini. Sebuah sistem dikatakan Turing complete jika bisa menghitung semua fungsi yang dapat dihitung oleh mesin Turing. Hampir semua bahasa pemrograman saat ini adalah Turing complete, yang artinya dapat menyelesaikan semua tugas yang bisa dilakukan komputer. Nah, untuk membuktikan bahwa suatu sistem Turing complete, cukup dengan menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat meniru sistem. Nah, Turing complete dalam meniru sistem Turing complete lain. Biasanya ini paling mudah dilakukan dengan menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat meniru universal Turing machine, yaitu mesin Turing yang dapat meniru mesin Turing apapun. Baik, itu dia tadi penjelasan dari saya dan teman saya Gania mengenai Turing Machine. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.